Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa ala uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah jalla jalaluhu fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali saling mengingatkan, menguatkan untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa merenungkan akan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan senantiasa mengingatkan diri kita bahwasanya kita akan dihisab, kita akan ditanya tentang semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dalam surat Takatsur, Allah Subhanahu wa taala menutup surah tersebut dengan peringatan bahwasanya sungguh kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang pernah kalian rasakan di kehidupan dunia ini. Wala tazulu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga turut mengingatkan dan menegaskan, wala tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan beranjak, tidak akan bergeser salah satu dari kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, sampai dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua nikmat yang pernah dia rasakan di dunia, terkhusus 4 nikmat yang paling utama yang setiap hamba mendapatkan nikmat tersebut meskipun dengan kadar dan porsi yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dalam hal apakah dia habiskan dan dia habiskan usia tersebut. Wa an jasadihi fima ablah, dan tentang jasadnya, fisiknya, tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, dalam hal apa dia gunakan, dalam hal apa usia tubuh kita ini menuah atau melemah atau tumbuh, berkembang mulai dari dia balik sampai kemudian kembali menjadi lemah dikarenakan usia yang telah menuah. Dalam hal apa jasad ini kita pergunakan. Kemudian wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasabah, semua harta yang kita miliki akan ditanya sumbernya. Wa ila aina anfaqah, dan kemana kita habiskan. Wa an ilmihi, dan tentang ilmu pengetahuannya, segala apa yang telah kita pahami, segala apa yang telah kita ketahui, hal itu akan dimintai pertanggungjawaban. Fima amila bih, apa yang telah kita kerjakan dengan ilmu yang kita miliki, sejauh mana kita amalkan ilmu yang telah kita ketahui dari kebaikan dan amalan yang kita ketahui, dan sejauh mana kita menghindari segala hal-hal yang kita ketahui tentang larangan Allah dan Rasulnya. Maka mari kita senantiasa persiapkan diri kita, muhasabah diri kita akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, sebagaimana peringatan Umar bin Al-Khattab kepada umat Islam tatkala beliau memimpin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, periksalah diri-diri kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala yang memeriksa kalian. Begitupun salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah dan teladan kita, panutan dan junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini
kita sempurnakan pembahasan tentang mahabbatullah. Nah, bahwasanya bagian dari pondasi akidah, pondasi keyakinan dan keimanan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan penulis telah menyebutkan di antara keutamaan dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau kata beliau, mahabbatullahi wa annaha aslul ibadah. Bahwasanya cinta kepada Allah itu adalah pondasi dalam beribadah. Tidak akan memenuhi syarat sebuah ibadah dikatakan ibadah jika tidak dilandasi dengan atau atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat, salah satu pondasi yang harus ada adalah bahwasanya atau pondasi pendorongnya adalah karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku fiha aslu syirki, dan syirik pada mahabbah adalah salah satu pondasi kesyirikan. Ketika seorang hamba melakukan atau mencintai sesuatu, menyamakan dengan cintanya, kadar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke hadis, kita kembali sebutkan dalil ayat yang telah kita sebutkan yang lalu sebagai untuk mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya wa minan nasi, sebagian manusia, mayattakhidhu min dunillahi andada, ada yang menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka yuhibbunahum kahubbillah, yang mana mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut, menyamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sudah dikeluarkan dari kategori orang beriman. Ketika ada sesuatu yang dicintai dengan kecintaan yang sama, sama kedudukannya, sama kadarnya dengan cinta kepada Allah, maka seorang tersebut telah jatuh kepada syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Syirik dalam mencintai. Sehingga Allah membedakan itu tadi golongan orang yang tidak beriman itu. Artinya kalau tidak beriman berarti statusnya non beriman, atau musyrik atau kafir. Kalau dikata sudah dikeluarkan dari kategori iman atau golongan orang beriman, maka tidak ada status lain selain beriman, atau setelah status sebagai seorang beriman adalah musyrik atau kafir. Musyrik atau kafir. Adapun orang beriman, cinta mereka walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman itu cintanya di atas, melebihi cinta kepada segalanya yang lainnya. Artinya bukan dilarang mencintai sesuatu, karena itu adalah sesuatu yang fitrah, mencintai perkara dunia atau ada hal-hal yang sifatnya cinta yang mubah, cinta yang boleh. Tidak apa-apa dicintai hal-hal yang secara secara syariat mubah, boleh saja, dan itu secara fitrah. Dalam perkara-perkara dunia atau yang lainnya, akan tetapi cinta yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disamakan kadarnya dengan cinta kepada yang lainnya. Dan cinta yang kedua adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita memasuki hadis. Beberapa ayat sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kita membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kuat atau tanda keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillahi wal bughdu fillah, adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini salah satu
tanda keimanan yang paling kuat, atau tali dalam bahasa Nabi SAW mengatakan tali, ya, pengikat keimanan yang paling kuat atau tanda keimanan yang kuat pada diri seseorang ketika dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, apa yang dimaksud mencintai karena Allah dan membenci karena Allah adalah mencintai sesuatu karena sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, atau karena sesuatu itu diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya mencintai orang saudaranya sesama muslim, mencintai ikhwanya, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, bukan karena jabatannya, bukan karena hubungan bisnis dengannya, tetapi dia mencintainya karena kadar kesolehan saudaranya itu. Karena melihat saudaranya adalah orang yang taat, orang yang baik menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencintainya. Jadi mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, atau secara umum dia mencintai sesuatu karena landasan bahwasanya sesuatu itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya. Adapun membenci, maka landasan dia membenci adalah ketika sesuatu itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang kemudian banyak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang menjadi landasan dia tidak senang atau membenci perbuatan orang tersebut. Maka ini tanda keimanan, bukan sebaliknya, bukan sebaliknya, yarhamukallah, bukan sebaliknya mencintai atau bahkan loyal kepada orang-orang yang sudah terang-terang jelas menampakkan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, mengidolakan, membanggakan, memuji orang-orang yang telah memperlihatkan bahkan menampakkan secara terang-terangan perbuatan-perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada kecintaan kita kepada orang-orang yang seperti itu, atau hal-hal perbuatan-perbuatan baik orang ataupun perbuatan atau apapun itu, jika dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menampakkan keridhaan, kecintaan kepada hal tersebut, karena itu menandakan keimanan yang telah redup di dalam hati seseorang. Bahkan justru sebaliknya yang harus kita lakukan adalah mencintai sesuatu karena Allah, yaitu mencintai sesuatu atau seseorang dikarenakan ketaatannya atau perbuatannya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang mana apabila seseorang terdapat pada dirinya atau mengamalkan, mewujudkan 3 perkara tersebut, wajada bihinna halawatal iman, maka dia berpeluang untuk merasakan manisnya iman. Wa inna lil himani la halawa, dan sungguh betul-betul pada keimanan itu ada kenikmatan yang tidak ada taranya. Kenikmatan yang paling tinggi adalah halawatul iman, kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu contoh, secara umum para sahabat seperti itu. Para sahabat ketika kita membaca kisah-kisah mereka ketika mereka masuk Islam dan merasakan manisnya beriman kepada Allah dan mencintai Rasulnya, mengikuti Rasulnya, itu mereka
luar biasa dalam berkorban. Nah, siap mereka relakan apapun yang diminta untuk jika itu harus dikorbankan demi mempertahankan keimanan mereka. Iya, sehingga mereka meninggalkan rumahnya, harus berhijrah, meninggalkan keluarganya demi agar kenikmatan iman itu tetap dirasakan. Dan karena kenikmatan iman yang mereka telah rasakan, iya, mereka pertahankan dengan berbagai macam pengorbanan yang mereka lakukan. Termasuk diantaranya sahabat yang paling masyhur, kisahnya Mus'ab bin Umair, kisah pemuda yang gagah, iya, kisah pemuda yang kaya raya, iya, atau istilah kita sekarang ya, anak sultan, yang begitu dimanja dengan kemewahan dunia. Mus'ab bin Umair begitu dimanja oleh ibunya dengan kemewahan dunia, diberikan apa saja yang dia inginkan. Bahkan beliau sudah merasa ini sesuatu yang berlebihan, dimanja dengan makanan oleh ibunya. Beliau baru bangun dari tidurnya sudah terhidang, dihidangkan makanan apa-apa yang begitu banyak di dekatnya. Tinggal beliau bangun dan makan. Setelah itu dibelikan pakaian setiap saat, baru sekali dua kali bajunya dipakai, dibeli lagi dengan pakaian yang begitu mahal, sampai parfumnya pun menjadi parfum yang khusus. Orang sekedar mencium baunya sudah bisa menebak dan mengetahui bahwasanya Mus'ab bin Umair baru saja lewat, karena parfumnya hanya beliau yang seperti itu, kemewahan parfumnya. Tetapi secara fitrah dia, secara hati nuraninya, secara fitrahnya dia tidak merasakan kenikmatan dan keimanan kepada apa yang disembah oleh ibunya, yaitu patung berhala yang disimpan di rumahnya dan disembah setiap pagi dan petang, diberikan persembahan kepadanya. Secara fitrah Mus'ab bin Umair merasakan kegersangan di dalam hatinya di tengah kemewahan dunia, dan kehidupan yang penuh dengan kemewahan itu. Beliau merasa gersang dan gelisah hatinya. Tidak ada kenikmatan yang dirasakan dengan makanan yang begitu banyak yang terhidang, pakaian yang begitu mewah, pujian dari manusia, semuanya terasa hampa dikarenakan ada keimanan yang beliau belum rasakan. Sehingga sampai mendapatkan kabar dari Nabi SAW atau mendapatkan kabar tentang Nabi, beliau pun mendatanginya dengan sembunyi-sembunyi dari ibundanya. Beliau datang pada Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi dan menyatakan keimanannya kepada Nabi SAW. Dikala itulah terisi ruang kosong pada hatinya yang selama ini beliau rasakan kegersangan, hilangnya kebahagiaan di tengah-tengah kemewahan dunia. Barulah dia merasakan ada kenikmatan yang memenuhi hatinya tatkala dia telah mendapati keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia hanya akan dibiarkan mengatakan begitu saja, saya telah beriman, lalu tidak diuji? Semuanya akan diuji. Setelah dia merasakan kenikmatan iman, datang kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat dia sembunyikan keimanannya, dia sembunyikan keimanannya, beribadah sembunyi-sembunyi, itu salat secara sembunyi-sembunyi, yang mana di fase Mekah atau di awal Nabi diutus, salat yang wajib hanyalah salat tahajud, sebagaimana yang turun dalam surah Al-Muzammil, yang merupakan surah yang mengangkat Nabi menjadi seorang Rasul. Beliau nubbi'ah, diangkat menjadi Nabi dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama di surah Al-Alaq, diangkat beliau menjadi Nabi. Kemudian turun lagi surah Al-Muzammil, yang mana dengan surah itu beliau kemudian diangkat lagi statusnya menjadi seorang Rasul. Dan salah satu perintah dalam surah Al-Muzammil adalah perintah untuk salat, qumil laila illa qalila, bangunlah, berdirilah, beribadah, salat di
malam hari. Nah, di malam hari, ketika malam tersisa sedikit atau tersisa sebagian, nisfahu atau tersisa setengahnya, awingkus minhu qalila atau kurang dari itu sedikit. Iya, sehingga boleh jadi Mus'ab bin Umair sedang melaksanakan salat, kemudian dilihat oleh salah seorang keluarganya yang bernama Utsman bin Talha, lalu melaporkan kepada ibundanya. Maka disitulah berawal ujian yang dialami oleh Mus'ab bin Umair karena keimanannya. Tetapi karena lezatnya dan nikmatnya keimanan yang telah dia rasakan, itu tidak bisa goyah dengan siksaan apapun. Sebagaimana tadi, kelezatan dunia tidak terasa jikalau keimanan itu kosong kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ketika dia telah merasakan manisnya iman, diuji dengan berbagai macam ujian, beliau dijemur, bahkan bermalam di luar sampai beliau menjadi lemas, kemudian dimasukkan lagi di dalam rumahnya karena khawatir ibunya sampai meninggal anaknya, dan beliau dituduh telah membunuh anaknya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam rumah, dipenjara di rumahnya, tidak diberikan fasilitas, dihilangkan semua fasilitas yang telah dia dapatkan dari kemewahan-kemewahan dunia. Diberi makan makanan sekali ketika dia telah lemas, diberikan makanan sekedar agar dia bisa tidak meninggal. Pakaiannya tidak lagi diganti dengan pakaian yang selama ini beliau setiap saat berganti pakaian mewah, dan seterusnya, sampai beliau kemudian turut berhijrah ke negeri Habasyah. Beliau turut berhijrah untuk menyelamatkan keimanan bersama para sahabat ke negeri Habasyah. Setelah itu dia kembali lagi dan kemudian diutus ke kota Madinah, dan beliau salah satu sahabat yang memiliki peran paling besar terhadap dakwah Islam di kota Madinah. Sampai kota Madinah siap untuk dijadikan sebagai tempat hijrah bagi kaum muslimin dan sebagai ibu kota kaum muslimin yang pertama. Hasil buah dakwah dari seorang yang telah merasakan manisnya keimanan. Kembali ke hadis ini sebagai bukti bahwasanya keimanan itu innalil imani la halawah. Sungguh pada keimanan itu betul-betul ada kelezatannya, dan itulah kelezatan yang paling tinggi. Disebutkan juga dalam wa man lam yadhuq, siapa yang tidak merasakan manisnya keimanan, maka dia tidak akan merasakan manisnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang tiga hal ini terdapat pada dirinya, dia amalkan, dia buktikan dalam kehidupannya, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yang pertama adalah siapa yang memposisikan Allah dan Rasulnya sebagai zat yang paling dia cintai, melebihi cinta kepada selainnya. Tentu cinta yang paling tinggi adalah Allah, kemudian cinta kepada Rasulnya, bahkan dikatakan sama pun tidak ada masalah, karena tidak akan ada perbedaan antara mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada pertentangan keduanya, karena keduanya sejalan. Siapa yang mencintai Allah, maka dia tidak sah mengatakan cinta kepada Allah kalau dia tidak mencintai Rasulnya. Begitupun sebaliknya, tidak sah dikatakan cinta kepada Rasulnya jika dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua-duanya bahkan dalam hadis ini digandengkan, karena sesuatu dua hal itu tidak boleh terpisahkan. Maka barang siapa yang memposisikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang dia paling cintai, melebihi dari segalanya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Tetapi ini bukan sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan, saya kira semuanya bisa mengatakan Allah dan Rasulnya lebih saya cintai dari segalanya. Tetapi manisnya iman akan dirasakan ketika seperti tadi pembuktian seperti Mus'ab bin Umair. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan mana yang kita akan dahulukan, keridhaan Allah, kehendak Allah dan Rasulnya, atau keinginan-keinginan hawa nafsu kita, atau keinginan-keinginan manusia,
atau pujian-pujian manusia, disitulah dibuktikan. Ya, ketika dibuktikan dalam bentuk perbuatan, barulah kemudian keimanan, kelezatan iman itu akan dirasakan di dalam hati. Kalau sekedar ucapan, sekira semuanya bisa menyatakan bahwasanya saya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya, dan itu harus dalam bentuk pernyataan juga. Tidak boleh tidak, harus kemudian juga dinyatakan atau diucapkan atau diyakini di dalam hati, dan juga kelezatan iman akan dirasakan ketika dibuktikan dalam keseharian kita, mana kita mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya kita dahulukan, maka kita dahulukan segala syariat-syariatnya, kita dahulukan segala aturan-aturannya dari keinginan-keinginan kita, dari hal-hal lain yang kita cintai selain Allah dan Rasulnya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika seseorang mencintai saudaranya dalam bingkai ukhuwah, ikatan ukhuwah, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Seperti yang kita sebutkan tadi, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala adalah ketika landasan kecintaan kita kepada saudara kita sesama muslim dikarenakan kesolehannya atau dikarenakan kebaikannya, bukan karena manfaat dunia, materi dunia atau hal-hal lain yang kita harapkan darinya, tetapi semata-mata karena kesolehannya kita berbuat baik kepadanya, karena landasan perintah Allah dan Rasulnya untuk kita berbuat baik, bukan karena alasan-alasan duniawi yang lainnya. Maka orang yang seperti ini berinteraksi dengan sesama manusia, bersaudara dengan ikatan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga jalan untuk merasakan halawatul iman. Salah satu kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimana contoh gambaran orang yang mencintai saudaranya, mencintai ikhwanya, mencintai saudara sama muslim betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Nabi SAW mengisahkan tentang seseorang yang ya'ti ila qaryatin ba'idah, atau kama qala sallallahu mendatangi satu kampung yang jauh. Tidak disebutkan berapa jaraknya, tetapi dia membutuhkan pengorbanan dalam bentuk perbekalan dan perjalanan yang cukup jauh. Fa ursila ilaihi malakun, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada orang tersebut seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan ditanyakan malaikat tersebut dalam wujud manusia, menanyakan kepadanya, hendak kemana engkau, atau engkau mau kemana? Maka dia mengatakan, saya ingin mendatangi sebuah kampung yang mana di sana saya ingin mendatangi saudara saya di kampung yang jauh. Maka ia bertanya lagi malaikat tersebut, apakah ada urusanmu dengannya, dalam hal ini masalah bisnis atau urusan dunia, atau apa yang ada sesuatu yang hendak engkau dapatkan darinya? Maka dia mengatakan tidak, illa annahu uhibbuhu fillah, atau qala sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya semata-mata karena saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut kemudian memberikan kabar gembira atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya selamat, bergembiralah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu karenanya. Maka ini tanda atau salah satu ciri bukti seorang yang mencintai saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan tendensi dan hal-hal yang sifatnya duniawi darinya. Wa an yakrahu an ya'uda fil kufri, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, adalah ketika seseorang
membenci untuk kembali kepada kekufuran. Dan tentu ini sabda Nabi SAW disampaikan kepada para sahabat yang mana mayoritas mereka adalah berlatar belakang berstatus sebagai seorang yang kufur atau musyrik. Mayoritas, atau boleh dikatakan semuanya. Para sahabat dahulunya, kecuali yang lahir setelah Nabi hampir semuanya berstatus sebelumnya kufur sebelum mereka beriman. Tetapi Nabi memberikan kabar gembira, seseorang yang akan merasakan betul-betul lezatnya keimanan adalah orang yang membenci untuk kembali lagi kepada kekufuran yang mereka pernah berada di atasnya, sebagaimana dia benci dan tidak ingin kalau dia dilemparkan ke jurang neraka. Kalau mungkin kita bahasakan bagi orang-orang yang memang lahir dari keimanan, tidak ada latar belakang kekufurannya, maka bisa kita kiaskan bahwasanya seseorang yang akan merasakan keimanan, manisnya dan lezatnya keimanan adalah seseorang yang membenci untuk kembali kepada kemaksiatan yang mungkin pernah dia terjatuh ke dalamnya di masa yang lampau, sebagaimana dia benci ketika hendak dilemparkan ke dalam neraka. Maka ini dia akan merasakan lezatnya keimanan setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benci untuk kembali lagi kepada kesalahan dan dosa tersebut. Maka kapan seseorang melakukan satu dosa dan masih terus kembali, ini akan menghambat dan sangat menghambat untuk kemudian merasakan manisnya keimanan. Tidak akan merasakan betul-betul lezatnya keimanan pada hatinya. Kemudian hadis yang berikutnya, An Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, yuqalu lahu dzu al-bajadin, yang mana orang itu dikatakan padanya Dzul Bajadin, dia dipanggil dengan Dzul Bajadin. Innahu awwah, sesungguhnya dia awwahun, orang yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika annahu kana katsiru dzikri lillahi azza wa jalla fil Qur'an wa yarfa'u sautahu fid du'a. Karena dia adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak mengangkat suaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dari hadis ini Nabi menyebutkan dua ciri tanda seseorang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak berzikir kepadanya, dan itu memang konsekuensi cinta. Tidak ada dusta kecintaan seseorang jika dia mengatakan cinta kepada sesuatu dan tidak pernah mengingatnya. Tidak pernah mengingat, itu dusta itu. Tetapi seseorang yang betul-betul cinta itu akan senantiasa teringat, akan senantiasa dia ingat, dan Allah Subhanahu wa taala kita cintai, maka kita senantiasa mengingatnya di setiap saat melalui zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun di dalam Al-Qur'an. Wa yarfa'u sautahu fid du'a, dan senantiasa ia mengangkat tangan dan suaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kecintaan kepada Allah, ketika senantiasa seorang hamba meminta kepadanya, dan memang Allah senang untuk dimintai. Bahkan tidak sekedar minta, innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a, disebutkan ini, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mendesak. Mendesak bukan berarti harus melihat segera balasannya, tidak. Mendesak artinya sangat menampakkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbu al-mulihhina fid du'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya yang mulihhin, yang mendesak, betul-betul menampakkan kebutuhannya, kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua ciri orang yang dikatakan cinta kepada Allah, ketika dia banyak mengingatnya dalam zikir dan banyak memohon, meminta kepadanya.
Kemudian hadis yang berikutnya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, mata sa'atu ya Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma a'adatta laha, iya, apa yang kau telah siapkan iya untuknya. Iya, kenapa Nabi tidak menjawab tentang kapan terjadi hari kiamat? Karena Nabi pun tidak tahu. Nah, dan pertanyaan tentang kapan, iya, Nabi tidak memberikan jawaban, tetapi Nabi balik bertanya atau mengajarkan iya pertanyaan yang lebih bagus, yang nilainya atau ketika dijawab itu lebih besar iya manfaatnya. Kata Nabi, ma a'adatta laha, apa yang kau telah siapkan untuknya? Qal, maka orang tersebut mengatakan, ma a'adattu laha min katsir salatin wala siyamin wala sadaqah, saya tidak menyiapkan banyak salat, tidak pula banyak puasa, dan juga tidak banyak sedekah. Tidak banyak dalam artian yang sunnahnya, adapun wajibnya tentu dijalankan. Walakinni uhibbullah wa rasulah, tetapi yang saya andalkan sebagai bahan persiapan terhadap hari akhirat, hari kiamat, adalah saya mencintai Allah dan Rasulnya. Qal, maka Nabi bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Tentu iya, ketika cinta membuktikan dalam amalan, yang membuktikan dalam amalan. Iya, kemudian yang terakhir, nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda, dari Abu Darda, bahwasanya anna habba ibadallahi ilallahi alladzina yuhibbuna Allah, sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencintai Allah. Jadi ya, orang yang syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah harus mencintai Allah terlebih dahulu. Wa yuhabbibuna Allah ilan nas, dan orang yang berupaya untuk membuat orang lain cinta kepada Allah. Iya, artinya memberikan peringatan, mengingatkan akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yura'una asy-syamsa wal qamar, dan orang-orang yang memperhatikan matahari dan bulan, wan nujum, dan matahari, wal adhillah, dan bayangan, li dzikrillah, untuk mengingat Allah, yaitu orang yang memperhatikan waktu salat. Ya, karena di masa yang lalu yang menjadi untuk mengetahui waktu salat adalah memperhatikan matahari atau memperhatikan bulan, wan nujum atau bintang, dan bayangan untuk salat asar, li dzikrillah, untuk kemudian bisa mendirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir tidak kita jelaskan lebih panjang karena waktu ya. Maka kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.